Barca musim ini kelihatan makin siap buat ngobok-ngobok La Liga sekaligus ngejar mimpi lama di Eropa. Hansi Flick paham betul kalau cuma ngandelin sejarah itu nggak bakal cukup. Makanya, kedalaman skuadnya makin dipoles biar makin tebal. Di pos kiper, Joan Garcia udah paten banget jadi pilihan utama. Tenang, refleks kilat, dan bikin fans move on penuh dari drama penjaga gawang terdahulu. Nah, di depan Garcia ada Pau Cubarsí yang makin dewasa di umur 19 tahun. Flick bahkan ngelihat dampaknya sejajar sama Lamine Yamal di depan. Sampai-sampai Carles Puyol aja terang-terangan nyebut Cubarsí sebagai penerus takdirnya. Buat temenin Cubarsí, Gerard Martin yang tadinya cuma opsi darurat malah makin solid pas digeser jadi bek tengah. Tapi kejutan paling gila jelas ada di lini tengah. Masuknya Rodri dari Manchester City senilai 76,5 juta euro benar-benar bikin gempar. Bayangin, duet Rodri sama Pedri plus dibantu Dani Olmo di depan mereka, lini tengah Barca jelas makin overpower. Tinggal lini serang nih yang masih butuh satu kepingan puzzle lagi. Walau udah ada Anthony Gordon dan Karim Adeyemi di sayap, Barca tetap butuh penyerang murni. Nama Julian Alvarez jadi target tunggal yang paling diincar. Walau Atletico Madrid masang harga tinggi, Barca siap nekat demi makin ngeri musim ini. Di berita selanjutnya, kalian pasti tahu mitos lamanya. Kalau Real Madrid udah ngincer pemain, biasanya pemain itu langsung luluh. Tapi cerita itu nggak berlaku buat Rodri Hernandez yang malah putar balik pilih Barcelona. Awalnya, Madrid emang sempet nawar, tapi mereka terkesan terlalu banyak mikir gara-gara masalah umur sama riwayat cedera Rodri. Pas Madrid sengaja ngulur waktu, Barca langsung gercep. Lewat pendekatan Deco, Flick, dan 3 kali tawaran ke Manchester City, Barca akhirnya berhasil ngunci transfer sang gelandang. Kejadian ini bikin Jose Mourinho merana karena rencana taktiknya di Madrid terpaksa dibongkar total. Tapi kalau dipikir-pikir, pilihan Rodri ini rasanya paling pas. Gaya main Rodri yang suka ngatur tempo mungkin dianggap kemalaman buat taktik transisi cepat ala Madrid. Sebaliknya di Barca, visi bermain dan ketenangan Rodri itu DNA banget. Dia adalah kepingan jenderal lapangan tengah yang dicari-cari buat jadi jangkar sekaligus pendamping sempurna buat Pedri. Langkah Michael Carrick comot Andre Santos tuh sebenarnya tindakan yang lumayan jenius dan gak asal-asalan. Banyak nih fans yang keburu ngecap kalau bocah Brasil ini cuma diproyeksikan sebagai backup atau penerus murni Casemiro. Padahal kalau ditonton lebih jeli dan dibedah makin dalam, karakter sama vibe permainan dia tuh beda banget. Lahir dari dunia futsal, Santos bukan tipe gelandang perusak yang cuma modal fisik atau asal tebas kaki lawan. Dia tuh tipe zonal controller, si paling tenang yang paham banget kapan harus menahan alur atau mempercepat tempo serangan. Di formasi double pivot bawaan Carrick, Santos bertindak sebagai penyeimbang yang ngejagain lini belakang biar tetap adem pas para fullback lagi asik overlap ke depan. Kunci utamanya ada di kecerdasan pergerakan tanpa bola. Dia rajin drop ke antara dua back tengah buat narik man marking musuh, bikin celah terbuka buat teman-temannya. Ditambah lagi, dia punya trik deception, pas yang manis buat ngelabuhi pertahanan lawan. Santos emang butuh tandem yang lebih agresif buat nutupi transisi, tapi kehadirannya jelas ngasih penyegaran buat setan merah, meski kreativitas utama tetap dipimpin Bruno Fernandes. Di berita selanjutnya, pesta kemenangan 3-0 Arsenal atas Manchester City di Community Shield benar-benar gila dan bikin melongo. Arteta kayak lagi pamer kelas di depan Enzo Maresca. Baru juga peluit awal bunyi, The Gunners udah langsung ngegas lewat skema 3-1-6 sampai Ricardo Calafiori mencatatkan nama di papan skor saat laga baru berjalan 23 detik. Alur permainan Arsenal benar-benar cair dan nikmat ditonton. Kolaborasi Bruno Guimaraes sama Martin Odegaard sukses bikin lini belakang City pusing 7 keliling. Situasi ini memuluskan gol kedua dari Kai Havertz, sampai akhirnya Odegaard sendiri yang ngunci kemenangan lewat counter attack super cepat. Sebaliknya, City kelihatan rapuh dan kehilangan arah. Efek ditinggal pemain kunci kayak Rodri yang menuju Barcelona dan Tijani Reinders kerasa banget bikin lini tengah mereka bolong. Duet Matteo dan Elliot Anderson gagal total ngebendung dominasi lawan sampai Erling Haaland di depan dibuat mati angin. Ini jelas alarm bahaya buat Maresca sebelum kompetisi musim baru beneran dimulai. Sepak bola memang selalu punya cara paling puitis buat bikin patah hati. Real Madrid yang dari awal kelihatan paling pede bisa ngamanin Rodri, akhirnya malah harus gigit jari. Berdasarkan rilis Fabrizio Romano, Barcelona mainnya senyap tapi langsung checkmate.
Al Barca sukses mengunci kesepakatan di angka sekitar 70-76,5 juta euro demi memboyong sang konduktor lini tengah dari Manchester City. Langkah ini berani banget sekaligus krusial. Absennya Frenkie de Jong akibat cedera panjang bikin Barcelona nggak punya pilihan lain selain all-in menjaga ritme permainan mereka. Rodri yang baru aja menyabet Ballon d'Or 2024 dan bawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 udah dijadwalkan tes medis sebelum menaikkan kontrak 4 tahun sampai Juni 2030. Nggak cuma Rodri, Joao Cancelo juga dibungkus balik secara gratisan buat periode ketiganya di Camp Nou. Dua amunisi kelas berat ini jelas sinyal kuat kalau Blaugrana nggak main-main menatap musim baru La Liga. Di berita selanjutnya, setiap cerita hebat pasti bakal ketemu bab penutupnya. Cristiano Ronaldo baru saja ngasih sinyal paling jujur soal garis akhir perjalanan karirnya. Lewat wawancara terbarunya di media, mega bintang 41 tahun ini mengisyaratkan kalau musim 2026-2027 bareng Al Nassr kemungkinan besar bakal jadi panggung pamungkasnya di lapangan hijau. Setelah laga terakhirnya di Piala Dunia 2026 kemarin, pemilik 5 Ballon d'Or ini mulai pelan-pelan berdamai sama waktu. Dia berniat melangkah pergi dengan meninggalkan warisan yang spektakuler. Ronaldo juga udah mulai menata masa depannya tanpa beban, fokus menikmati momen bareng keluarga, jalan-jalan, sampai rutin main padel. Sepak bola jelas bakal kehilangan salah satu monster terbaiknya, tapi rekor 450 gol di Real Madrid dan deretan trofi mewahnya udah terpatri abadi. Senja sang legenda tinggal menghitung hari, tapi cara dia melangkah ke garis akhir tetap terasa begitu anggun. Kamar ganti Manchester City lagi agak riuh. Manajemen The Citizen dikabarkan mulai ketar-ketir gara-gara Real Madrid diam-diam memantau Erling Haaland untuk diboyong musim panas 2027. Demi memagari sang mesin gol, City bahkan bersiap menyiapkan nilai perpanjangan benteng transfer fantastis hingga 220 juta euro atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Kepanikan ini makin terasa pasca era 10 tahun Pep Guardiola resmi berakhir, disusul eksodus pilar seperti Kevin De Bruyne, John Stones, dan Bernardo Silva. Belum lagi Rodri yang rumornya mulai kepincut tawaran resmi Barcelona. Alfie Haaland sempat menyatakan anaknya sangat bahagia di Inggris, namun ia tidak menampik peluang bermain di Santiago Bernabeu selalu jadi impian hampir semua pesepak bola. Di sisi lain, Michael Owen menilai transfer ini kurang masuk akal. Menurutnya, menumpuk Haaland dan Mbappe dalam satu tim hanya akan merusak skema taktik, mengulang kegagalan era Galacticos. Namun, Julian Lescott optimis posisi Man City masih sangat kuat untuk mempertahankan sang penyerang dari kejaran rival. Di berita lain, laga uji coba Manchester United kontra AC Milan di Polandia mendadak jadi panggung reuni emosional antara Michael Carrick dan mantan nahkodanya Ruben Amorim.